tidak membatasi jamaah, karena saya yakin setiap orang, setiap jamaah punya pengalamannya masing-masing. Jadi yang kebetulan tidak ngomong, saya yakin punya pengalaman masing-masing. Baik dalam konteks pengalaman dohir, perjalanan mengurus NU secara lahiriah, sampai kemudian pengalaman spiritual saya. Aku yakin tiap orang punya pengalamannya masing-masing. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertestimoni atau berbicara tentang pengalamannya di hikmah dalam Nahdlatul Ulama. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan, perjalanan kita 4 tahun ini bukan karena saya, bukan karena Ustadz Ibnu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Qadir tadi, dari pertama kali kita deklarasi 96 orang kita tanda tangan membentuk NU, tersisa hanya saya, Ustadz Ibnu, Pak Qadir, Pak Solikin, Pak Heri, Kang Yono, Kang Muaris, Kang Muklis. Dan orang yang pertama kali datang ke rumah rapat NU pakai baju NU itu namanya Kang Yono. Waktu itu pakai baju Aksor. Yang lain masih belum pakai baju atau atribut Nahdlatul Ulama. Artinya masih tersisa 7 orang dari 96 orang yang dulu kita ikut tanda tangan deklarasi pembentukan Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Kalau menganggap perjalanan ini karena saya, sebagaimana yang disampaikan oleh Teh Lela, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Tati dan Ustaz Sahri, itu ya salah besar. Ini adalah perjalanan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu hal yang harus kita pahami, orang pertama yang mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Sayyidah Khadijah, istrinya. Jadi saya ini, istri saya pengurus pusat muslimat, sekretaris bidang pendidikan pengurus pusat muslimat. Ketuanya Profesor, saya manggilnya Mbak Hina, Mbak Nihayah, Profesor Nihayah, sekretarisnya istri saya. Tapi ya saya belum bisa mengajak istri saya untuk aktif di Muslimat Ranting di Muslimah. Jadi kalau orang pertama yang mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah, disusul sahabat Abu Bakar, sahabat Ali yang waktu itu masih anak-anak, sahabat Ali, kemudian disusul sahabat Zaid. Saya ini belum bisa mengajak anak-anak dan istri saya. Jadi saya ini ya merasa belum berhasil lah. Ya berhasil hanya nongkrong ngopi-ngopi saja, ya. Jadi masih jauh dari apa yang seharusnya bisa kita lakukan di Muslimah ini. Kalau mau lihat siapa yang berhasil siar dan membangun NU, ya lihatlah orang-orang yang berhasil membawa istrinya ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Ada Abah Jaja, ada Pak Titan, ada Pak Ustadz Qadir, ada Pak Haji Nurdin, ada Kang Haris. Siapa lagi yang bisa membawa istrinya? Ustadz Aslani. Nah, kita ini belum bisa mengajak orang yang paling dekat, istri. Nah, jadi masih jauh dari harapan apa yang bisa saya lakukan di Nahdlatul Ulama. Tapi satu hal yang membuat saya sangat senang, pertama kali saya dengar Teh Lela sambutan di acara Maulid tahun lalu, nggak bisa ngomong dan bismillahnya aja, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, bismillahnya jauh dari fasih. Bismillah saja jauh dari fasih. Bismillah saja jauh dari taktil. Nah, tadi saya dengar baca bismillahirrahmanirrahimnya sudah fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah fasih banget tadi saya dengar Teh Lela bicara. Sambutan pertama baca bismillah itu udah sangat fasih. Artinya apa? Artinya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau kita berproses bareng-bareng, ya tadi sudah bisa ngomong lancar. Dulu waktu sambutan ngomongnya terbata-bata. Nah, mau ngomong apa dan baca ini. Tapi bacaan yang ditulis sama ngomongannya beda. Nah, dulu kan begitu. Sekarang tanpa baca pun sudah bisa ngomong panjang lebar. Ya itu
saya sangat bangga dan lebih khusus kepada bapak-bapak yang bisa mengajak istrinya, karena ini sudah derajatnya sudah di bawah Nabi. Kalau sudah bisa ngajak istrinya ikut gabung di NU berarti derajatnya sudah di bawah Nabi lah. Kalau saya ini masih sangat jauh karena masih belum bisa mengajak anak dan istri saya untuk bisa berjamiah di NU Limus Tunggal. Jadi itu semua perjalanan kita. Jadi sudah 4 tahun ini, periode saya masih kurang 1 tahun. Jadi kita persiapkan nanti siapa untuk menjadi pengurus ketua dan pengurus ranting yang ada di Limus Tunggal untuk periode selanjutnya. Jadi ini perjalanan kita hampir 4 tahun kita berjalan, sekarang memasuki tahun yang kelima. Meskipun naik turun, banyak ujian, banyak godaan dan lain-lain seperti yang banyak disampaikan tadi lah. Karena aku yakin pasti menggerutunya di hati juga banyak, gitu ya. Saya pun sering begitu. Kadang saya bertanya pada Allah, ya Allah, kurang apa sih aku ngurusi agamamu? Tapi kan ya itu perjalanan manusia lah. Kadang iman itu ya kadang naik, kadang ya turun. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu disesali, hanya ada satu hal yang membuat keyakinan kita bersama. Ada 3 hal yang membuat keyakinan kita bersama. Yang pertama, proses hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi ketika kita berproses pasti akan ada hasilnya. Yang kedua, keyakinan kita bahwa berproses di NU kita akan diakui sebagai santrinya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, keyakinan kita bahwa ber-NU ini bagian dari wasilah kita untuk menjaga keluarga dan agama dengan cara berwasilah dan istiqomah ngurusi Nahdlatul Ulama. Kalau tidak, itu keyakinan saya dan saya berharap ini juga menjadi keyakinan kita bersama-sama, karena itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa sama-sama istiqomah berjamiah dalam wadah Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya atas nama pribadi, kalau ada salah kata, salah ucap dan lain-lain selama ini mohon maaf, karena kadang kalau sedang kadang kalau lagi males ya keluar malesnya, kadang lagi semangat ya keluar semangatnya, dan saya selalu maklum dengan itu semua. Dan saya selalu menekankan yang terakhir, kita ber-NU itu adalah wasilah untuk belajar memberi manfaat pada orang lain, minimal memberi manfaat pada diri kita, pada keluarga kita dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sebelum bisa kita memberikan manfaat kepada masyarakat umum, ya paling tidak kepada semua jamaah dan keluarga besar Nahdlatul Ulama bisa memberikan manfaat. Yang kedua, kita ber-NU itu adalah wasilah untuk menata spiritualitas kita agar lebih yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu adalah satu-satunya yang menjadi tempat menggantung, tempat kita menyembah, tempat kita mengabdikan diri, dan Allah lah zat yang maha tunggal, yang semuanya apa yang kita alami tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara spiritualitas kita ber-NU adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya meyakini ada 2 penyakit yang susah disembuhkan. Yang pertama adalah tomak, serakah, tomak. Karena kalau sudah serakah dan tomak, itu kecenderungannya adalah kufur nikmat, sehingga kita mengkafirkan, kita mengesampingkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kedua itu adalah senang dipuji. Nah, makanya jangan dipuji-puji saya, gitu ya, karena semuanya ketentuan sudah kehendak Allah lah, bukan karena saya. Karena orang kalau sudah senang dipuji, maka kemungkinan besarnya orang itu menjadi egois, orang itu menjadi ujub, menjadi ria, dan orang yang susah ikhlas. Jadi pengennya selalu kelihatan di depan orang, biar apa? Biar dipuji. Makanya saya menghindari betul apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam.
kalau bisa saya pribadi ini tidak memiliki dua penyakit itu. Penyakit yang kata Ibnu Athaillah paling susah untuk diobati. Yang pertama adalah tomak, yang kedua adalah senang dipuji. Makanya saya juga berharap kita menjalaninya dengan senang-senang saja, biar nggak ada pujian-pujian. Nanti kalau saya ini terlalu senang dipuji, takutnya saya punya penyakit yang senang dipuji. Itu sekali lagi mohon maaf, semua saya yakin punya pengalaman spiritual masing-masing, dan banyak yang cerita ke saya pengalaman pribadi spiritual dan lain-lain ketika berkhidmat di NU. Di monggo itu menjadi cerita kita kepada istri dan suami dan anak cucu kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar